Hai, Halo, welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. aku Vivi. Dan aku Vero. Come sit with us. Beanbag Talk. Oke, kemarin kan kita udah sempat ngobrolin nih tentang self-love, family love, terus mungkin sekarang kita beralih sedikit ke yang masih searah lah ya, Iya. yaitu friendship love. Ini pertanyaan penting. Apa makna friendship love menurut Tante Vivi, menurut kalian? Kalau menurut aku friendship love itu lebih ke penyeimbang antara relasi kita dengan diri sendiri, cinta yang kita punya ke diri sendiri dengan cinta yang kita punya ke keluarga atau dengan ke pasangan kita mungkin. Jadi kalau ke diri sendiri, ke keluarga, ke pasangan, biasanya itu love-nya drive by heart. Jadi semua keputusannya, semua masalah diselesaikan itu berdasarkan keputusan hati dulu nih. Betul. Pertimbangannya datang dari hati dulu nih. Tapi kalau friendship itu dia 50-50. Ada perasaan di sana, tapi banyakan Logical. pertemanan itu Logic ya? ya lebih yang kayak kemarin kita bahas di episode pertama, teman itu bisa merasionalkan kita Iya. Benar. saat kita lagi Irrational. irrational. Mewaraskan kita. Mewaraskan kita. Jadi ya itu, kalau misalnya kita dengan keluarga, dengan pasangan, apa-apa tuh kan pertimbangannya dari dalam dulu, dari hati. Kalau misalnya logikanya bilang, oh ini keluarga gue toksik, pasangan gue toksik, diri gue toksik, bisa aja kita melakukan hal-hal, ya udah kan nggak mungkin kita ninggalin keluarga langsung begitu aja mutusin hubungan sama keluarga atau langsung mutusin hubungan sama pasangan. Kita pertimbangannya pakai hati dulu banget, baru pakai pikiran. Nah di situ fungsi teman kita sih, buat bantu kita untuk nyimbangin sih. lihat Sisi sesuatu lain. dari perspektif yang beda. Setuju. Kalau aku sendiri melihatnya friendship love itu berdasarkan, buat aku ya, trust. Terus seberapa lama aku mengenal orang ini, empathy yang ada antara dia dan aku sendiri seperti apa, dan komunikasi antara dua. Karena yang namanya friendship itu kalau saudara kan kita akan selalu bertemu. Kalau friendship itu bisa ketemu sering atau bahkan jarang. Betul. Tapi how we trust that person dan seberapa kita bisa berempati satu dengan yang lain itu buat aku sangat penting, dan itulah yang menimbulkan ada love di sana. I see. Seperti itu. Setuju. And from my point of view, friendship love dan family love itu kadang suka berbaur. Karena dari keluarga, kalau misalnya kita nggak deket, nggak jadi kayak temenan gitu, nggak jadi kayak friendship. Yeah. Dalam keluarga tuh nggak ada timnya gitu. Tapi kalau misalnya kita friendshipnya udah kuat banget, rasanya jadi kayak keluarga juga. Betul. Jadi kayak keluarga gitu kan. Jadi agak sedikit beda tipis di point of view aku. Tapi maknanya itu sendiri adalah ketika kita udah ada dalam sebuah hubungan pertemanan yang sangat baik dengan seseorang atau beberapa orang itu, dan mereka nggak high maintenance. Menurut aku high maintenance tuh kayak nggak harus tiap hari ketemu, nggak harus tiap hari ngobrol, tapi masih tetap ada buat satu sama lain ketika membutuhkan. Itu friendship love sih. Ya. Dan friendship love itu buat aku sendiri akan timbul dengan seberapa teman kita mengaccept kita seperti just who we are gitu. Kan ada pertemanan yang memang dilihat dari seberapa banyak duit lu atau seberapa banyak networking lu, orang yang lu kenal. Tapi pertemanan yang menimbulkan love di sana itu adalah pertemanan yang they're accepting me as who I am. I agree. Ini nyambung sih sama pertanyaan aku yang selanjutnya. Karena kayak ini, di titik mana kamu nyadar kalau misalnya pertemanan itu udah semakin mendalam, bahkan udah kayak emotional bond-nya tuh udah kuat banget gitu. Gitu. Anyway, ya itu gimana? Kayak di titik mana? Kalau dari Tante tadi kan bilang kayak itu kan
Ya kalau aku how I trust, satu pasti butuh waktu ya, karena kalau pertemanan, kalau kita baru kenal seseorang dan itu hanya baru sebulan 2 bulan, kita kan belum bisa juga tahu latar belakang dan segala macam. I think for me seberapa lama aku mengenal dia dan seberapa lama aku mengenal the whole background of that person, itu mempengaruhi bagaimana aku bisa attach, dan yang tadi aku bilang trust ya. Yeah, trust. Karena kalau kita emotional bond itu timbul ketika kita being able to be vulnerable, Betul. rentan terhadap Yeah. hal yang kita lakukan, tapi orang itu tidak akan menjudge kita dengan kerentanan itu. Nah, dengan emotional bond yang ada just the way we are dan dia bisa accept kita as is, itu pasti akan timbul dengan sendirinya friendship love di sana. Jadi buat aku background dan trust itu penting. Penting ya. Keterbukaan juga sih. Itu sih. Open minded. Jadi persahabatan yang tidak banyak menghakiminya. Ya. Ya. Karena kan kita masing-masing datang dari latar belakang yang beda-beda kan, Iya, dengan betul. cara pikir yang beda-beda. Tentu. Mungkin experience-nya aku beda sama Kiko, sama Osivi. Tapi kalau misalnya kita mau terbuka dan nggak diawali dengan menghakimi, Ya, ya. itu di situ tuh bisa bondnya bisa dapat menurut aku. Iya, bener sih. Karena kalau misalnya emotional bond itu nggak akan ada kalau misalnya kita nggak willing untuk terbuka, nggak willing untuk accept each other dengan apapun yang ada di background mereka. Aku jadi kayak summarize dari keduanya, Tante Vivi dan Kak Vero ya. Jadi menurut aku ya, the willingness untuk terbuka dan the willingness untuk accept everything yang ada dalam teman kita itu, dan mau tetap apa ya ngomongnya ya, lebih kayak ya udah misalnya meskipun kita udah nggak di lingkungan yang sama, tapi kita masih bisa ngobrol dan attachmentnya tuh nggak detach, Nggak hilang, nggak betul. hilang. Benar. Itu tuh emotional bondnya udah kuat berarti. Ya. Dan kalau sampai di titik mana dia hubungannya jadi dalam, ini aku ingat banget satu kejadian, mungkin sekitar 8 tahun lalu atau 7 tahun lalu, waktu si Vivi ulang tahun. I'm getting emotional! 7 tahun lalu. Oh wow. Nanti, aduh takut emosional lagi. It's okay. 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu, pas si Vivi ulang tahun, terus kita ke rumah ya, tengah malam jam Jam 12 sih guys, jam surprising 12, you ya. jam 12 malam. Lalu setelah itu I remember what she said, tapi aku nggak tahu sih ingat apa enggak. Tapi kayak dia bilang intinya kayak gini, anyone can be friend with anyone, tapi enggak semua orang bisa punya spiritual relationship with their friends. Jadi kayak your spirit know each other. Iya. Itu yang waktu itu aku nggak ngerti apa sih maksudnya. Tapi itu dalam sih. Know each other, dan itu dalam, dan aku ngalamin itu. Did I say that? Aku nggak inget itu. Iya, jadi kayak yang jadi bukan cuman pertemanan tuh nggak cuman ada di level yang kita temenan, kita having fun, kita bisa curhat, kita bisa cerita-cerita apa segala macam, tapi sampai di level yang kita bisa mendoakan satu sama lain, atau doa bareng-bareng. Which is itu yang susah ya. Susah. Itu jarang Iya, susah betul. di semua lingkungan pertemanan ya. Nah, ya. Dan I'm blessed enough to have some kind of friend yang aku bisa rely on them, kayak ngomong terbuka, being vulnerable, lalu nggak merasa dihakimi. Iya. Ya, seperti itu sih. Iya, dan kalau misalnya kayak misalnya kita udah curhat heart to heart banget nih, itu kadang belum menentukan kalau kita tuh emotional bondnya sekuat itu juga nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Kayak even kita curhat heart to heart, terus setelah itu ya udah aja biasa aja gitu. Tapi nggak yang sampai lo lega banget gitu loh. Kalau misalnya kita udah connected banget, menurut aku kita kayak Iya, betul. beda rasanya. Kayak gua mau
cerita tentang sebobrok apapun gua tahu orang ini nggak akan kayak Nggak Ya, akan kan make judge. me look Ya. bad gitu Ya, ya. ya. Kayak- Benar. Iya sih. And then another thing itu mungkin gini loh, kalau aku udah ceritain rahasiaku sama orang ini, aku tahu bahwa rahasiaku tuh akan hanya sampai di dia. Iya. Aman ya. Iya. Ya, Safe. jadi nggak nyebar kemana-mana. Nah itu poin dimana aku sendiri sih tahu bahwa oh ini yang bisa jadi temanku, ini yang enggak. Jadi memilah-milahnya tuh buat aku caranya seperti itu. Asik, Aku mencoba memberikan hal-hal yang nggak aku ceritain ke semua orang lain, aku ceritain ke dia dan lihat apakah itu kalau bocor nggak intinya. Nah, itu sebenarnya salah satu. itu bisa jadi Cara. salah satu tes juga ya. Friendship test kita sebenarnya ya. Ya, karena kan ya kalau kita sudah sedekat itu ya kita mau itu kita trust Iya. that person. Iya. Ya, jadi Iya. Tapi aku juga ini nih, kan kayak untuk menemukan pertemanan di zaman sekarang itu kan agak lumayan sulit ya menurut aku. Karena ada di mana kayak terutama di Gen Z ya, aku bukannya menggeneralisasi semua Gen Z seperti ini, cuman banyak kasus aku temukan di mana friendship itu jadinya kayak agak toxic gitu. Kayak what you give, Iya. that you get, kayak gitu Iya, ya. jadi kayak give and take-nya tuh nggak ada. oke. Give and take-nya nggak ada, dan bahkan ya seperti yang tadi high maintenance itu yang bikin kayak agak dia nggak mau temenan lagi nih sama gue gara-gara gue kayak gini gitu. Gara-gara gue nggak sering reach out to them gitu. Nah itu aku mau tanya dulu rahasianya untuk bisa membangun koneksi dan untuk maintain the connection between us and the friends that we have itu gimana? Aku pikir sih komunikasi ya memang. Satu komunikasi dan yang kedua accepting that person dan ada effort di dalamnya. Iya. Karena kalau kita hanya menunggu dan kita sendiri nggak ada effort, jadi give and take yang tadi Kiko bilang itu kan requires effort from our side as well. Kadang-kadang aduh malas banget, tapi you know it's important for you to come. Iya. You put effort untuk datang dan menurut aku itu nggak semua orang dan Nggak kita semua akan orang lihat siapa teman-teman yang mau melakukan dan then you know your true friends dari hal-hal seperti itu. Dan to add it, aku baru nangkep nih, kayaknya kita juga butuh kepekaan gak sih untuk bisa get into that effort stage. Karena kalau misalnya kita nggak peka, nggak bakal tahu tuh situasinya. Kayak misalnya kalau misalnya kita nggak deket nih sama nih orang, tapi dalam tanda kutip deket, tapi kita kayak nggak really know each other that well, kita nggak akan tahu dia sebenarnya kenapa. Padahal dia lagi kenapa-napa. Tapi banyak kasus di mana yang aku alami itu kayak I know this person very well, and he or she, they are doing fine, but they are actually not doing fine. They look fine, but they don't actually are fine, doing fine. Gitu. Peka sih menurut aku untuk maintain itu. Kalau dari Kakak Vero gimana? Tapi kalau kepekaan itu kan timbul karena ya level trust tadi kan. Iya sih. Sama keterbukaan. Jadi kalau misalnya dari orangnya pun yang kalau menurut aku kalau dia mau menunjukkan nggak mau menunjukkan sisi lemahnya dia, akhirnya kita pun jadi nggak akan peka bahwa oh dia ini ada dalam masa-masa yang sulit atau apa. Tapi kalau misalnya dia selalu mau nunjukinnya yang kuat-kuat aja, pasti perspektif kita sama orang itu kok ini orang kuat, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Ya, dan itu berarti orang itu nggak trust kita sebagai temannya. Ya kan kalau dia sendiri nggak mau being vulnerable, rentan di depan kita dan bilang aku lagi
down, aku lagi depresi, aku lagi begini, itu berarti dia sendiri nggak trust. Betul. Dan ya kita lihat lagi apakah orang itu penting buat aku. Kalau dia penting, berarti effort itu datang dari kita untuk membuka diri atau menggali bahwa I want to be your friend. You can tell me and you can trust me. Jadi Dan kayak kalau misalnya di friendship itu yang dia nggak mau terbuka dan segala macam dan dia nggak trust kita, dia pasti akan tetap masking seperti yang tadi kamu bilang. Kalau dia udah berhenti masking, dia akan itu shows that person udah berani untuk accept us as their friends. Ya nggak sih? ya. Bisa juga karena mungkin orang itu takut, can I trust this person? Can they accept me as I am? Kalau aku ceritain kesulitan-kesulitanku, kalau aku ceritain masalah-masalahku, kalau aku ceritain siapa diriku sebenarnya, apakah dia masih mau berteman sama aku nggak? Ya kan? Mungkin itu juga berangkat dari banyaknya kasus yang terjadi karena judgement dari temennya sendiri yang membuat dia makin sakit. Betul. Karena kondisinya dia udah nggak baik nih. Terus judgement dari temennya malah bikin dia makin down. Jadi dia, udahlah gue gak usah cerita sama orang lagi. Apalagi kalau dia punya trust issue yang deeper banget ya. Betul. Entah datang dari keluarga, entah datang dari pertemanan sendiri. Atau cuman kalau yang aku lihat ya, ini nggak tahu sih, Annabelle aja. Tahu Annabelle kan? Ya, Annabelle aja. Jadi trust issue tuh kayaknya lebih banyak terjadi dari lingkungan pertemanan deh, menurut aku. Karena dalam keluarga kan kita udah grow bareng nih dari kecil. Sedangkan kita menemukan orang lain di luar lingkungan keluarga kita. Yang kita mungkin kayak, gue mau coba percaya. Tapi ternyata dia nggak bisa dipercaya nih. Itu kalau misalnya kondisi keluarganya oke ya. Tapi kalau misalnya kondisi keluarganya emang dari basicnya udah kurang, bisa berangkat dari situ. Tapi mostly, aku sih, aku ngerasainnya dari lingkungan pertemanan sih trust issue muncul. betul. Iya, karena dari keluarga tuh kita kayak udah dapet trust yang aku cari. Dan ketika aku mencari trust di lingkungan lain, itu aku nggak menemukan itu. Jadi agak sulit untuk trust other person yang nggak that close to me gitu lah. Trust issue mulai dari situ. Oke. Menurut aku. Tapi benar juga sih. Karena kalau keluarga, ya balik lagi kayak kemarin, mungkin aja kan kita adik kakak, orang tua dan anak, suami dan istri gitu kan. Trust-nya itu kan foundation kan. Iya, betul. Jadi keluarga dibentuk atas dasar love and trust and everything. Dan kalau misalnya kita sudah dapat itu, balik lagi ideal ya, sudah dapat itu di dalam keluarga, biasanya faktor dari luar itu cepet banget bikin kita jadi down. Kalau misalnya kayak mereka betray kita atau apa gitu. Sedangkan kalau di keluarga kayak kita punya kantong maaf buat buat keluarga kita tuh, maaf buat keluarga kita tuh kayak besar, ada aja, unlimited. Karena ya emang kita udah grow bareng dari nol. Betul. Karena mungkin balik lagi ke yang tadi, itu kalau bedanya keluarga sama friend, kita keputusannya berdasarkan heart tadi. Kalau keluarga, ya kan. Ya, kalau friend masih lebih logik. Logiknya yang masih lebih main ya. Udah kalau dia nyakitin gue, ya udah gue pelan-pelan move on lah. Keluarga mana bisa move on? Bisa sih. bisa. Move out. Tapi ya itu kan dari tadi kita udah ngobrolin kayak being vulnerable in front of our friends itu salah satu dia memiliki peran yang sangat penting lah ya dalam pertemanan gitu. Emang like the literal membangun pertemanan itu dari being vulnerable atau ada state lain selain being vulnerable? Kalau aku ngelihat pertemananku ya, maksudnya pertemanan yang aku punya dengan mamamu, dengan suamimu.
Beda ya? Harusnya. Nggak mau suami. Karena kami berteman dari usia masih kecil, dari SMP. Bahkan ada yang goes back to ketika kita masih SD. Oh iya, Tante. Iya, jadi ada teman-teman yang dari SD sampai sekarang masih berteman baik. Jadi kalau mau dibilang dari zaman itu kan nggak ada tuh rentan-rentannya anak ya. Hanya karena kita lama pertemanannya dan apa ya, ada core memories yang kita create bareng. Iya. Yang akhirnya ketika kita ketemu setelah puluhan tahun ketemu ngomongin Iya, yang waktu lagi. itu tuh, Iya, itu langsung terconnect gitu loh. Iya. Jadi that core memories yang I think the start of that friendship yang kita punya sampai kita saat ini. Jadi udah puluhan tahun ya. Iya. Jadi kalau mau dibilang rentan sekarang ngomongin rentan ya baru setelah punya Belakangan setelah ya. dewasa ya, setelah punya banyak experience in life. Asam garam ya. Benar. Jadi itu baru kita baru kita bisa ngomongin soal rentannya seseorang, rentannya kita. Tapi berangkatnya itu dari ya itu tadi. Building memories. Yes. Mengumpulkan memori yang emang apa ya, yang emang close to heart banget. Exactly, itu yang penting karena Soft spot lah ya istilahnya. nah, aku sendiri apa ya, lahir di Jogja, besar di Ambon, tapi di Ambon itu sampai SMP dan setelah itu SMA di Surabaya dan terus ya. Tapi teman-temanku yang dari Ambon ini yang kita besar dan berteman semenjak kita SD SMP di Ambon, itulah temanku yang saat ini aku bisa bilang very very close friend, like my best friends. Along the way aku berteman juga dengan teman-teman yang lain, tapi untuk sedekat dan sebonding ini kayaknya nggak ada yang bisa replacing these friends that I have since I was like very little. So yeah, the core memories yang Memories itu bikin pertemanan yang sangat meaningful. Betul. Lahir dari situ dan sampai sekarang. Iya. Aku setuju banget lah. Iya. Core memories itu penting. Karena aku punya teman, ada juga kan kayak teman dari kecil. Kita nggak selalu saling teleponan tiap hari, nggak WhatsAppan tiap hari. Tapi kalau misalnya ketemu, ada aja cerita yang bakal kita ceritain. Ada aja. Dan kadang ceritanya diulang-ulang sih. Tapi seru aja. Tapi itu tetap seru seberapa banyak kali diulang pun. Kayaknya tetap seru gitu. Dan semakin betul kata Siti, semakin kita dewasa, kita melihat pertemanan yang kita punya tuh udah beda dalam artian kalau dulu kita bisa berbagi experience kayak pergi sekolah bareng, pulang sekolah bareng, kabur bareng atau nakal bareng gitu kan. Dewasanya kita bisa lebih share kayak house life. Jadi perbedaannya tuh dulu experience. Sekarang experience juga tapi berbagi cerita, lebih dalam narasi lah ya gitu. Iya. Aku juga ngalamin lagi. Interesting. Jadi core gimana memory ceritamu? Jadi pokoknya ini sebenarnya sepupu aku, tapi udah jadi kayak temen aku dan jadi kakak aku juga gitu. Jadi benar kayak bestie aku banget lah gitu kan. Dulu pas kecil itu aku suka banget main kayak mermaidan gitu sama dia. Terus kita kayak pura-pura vitamin rambut kita jadiin kayak pearl. Oh, I know. Okay. Terus kayak, wah harta karun deh. Terus kayak, iya kan, terus kayak berenang lagi. Terus habis itu udah, cuman sampai situ doang. Itu keinget sampai sekarang dan kita sering banget obrolin itu. Dan banyak banget hal-hal random lainnya yang kita obrolin dan ternyata kita sama persis. Dan ini salah satu poin tambahannya tuh selain core memories, relatable state. Jadi kayak apakah dia relate sama kita? Ya. Senasib atau enggak, itulah. Kalau dia senasib akan lebih mudah untuk membangun koneksi yang emang sangat meaningful. Menurut aku. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Gimana caranya ngebalancein pertemanan yang kasih sayang ke teman, keluarga, diri sendiri dengan kebutuhannya masing-masing? Ini berat sih, aku masih nggak tahu jawab apa. Ya, ini cukup berat. Gimana caranya balancing pertemanan, keluarga, kasih sayang ya? Iya. Komunikasi.
Komunikasi ya. Iya. Komunikasi tuh kalau menurut aku nggak perlu yang terlalu sering. Karena kalau terlalu sering juga pas ketemu misalnya, kalau komunikasinya jarak jauh ya, ketemu kita udah nggak punya bahan lagi buat diomongin. Iya, jadi nggak seru lagi ya. Iya, kayak udah semuanya diceritain di telepon, udah di WhatsApp tiap hari ya kan. Tapi komunikasi itu penting. Jadi kayak say hi here and there. Itu penting banget, cuman kayak buat remind diri sendiri bahwa dia masih teman aku atau Iya, iya. Itu ketahuan sih. dan caranya. kayak aku masih ada di sini buat jadi teman. Ya komunikasi itu penting sih. Balancingnya susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang karena balik lagi. Kalau menurut aku butuh banget teman. Di samping keluarga aku butuh banyak banget teman. Pasti. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita bahkan nggak bisa cerita hanya ke keluarga. Iya. Kita butuh pendapat dari teman kita Years lah ya. yang bisa bantu kita lihat masalah dari Perspektif. point of view yang berbeda. Aku butuh banget teman sih, aku nggak bisa mungkinin kalau ini. Dan kayak ini lucu deh, cerita lagi. Jadi aku kan temenan sama UCV, sama Mama Kiko, dan yang lain-lainnya kan jauh sebelum aku ketemu suami kan. Dan mereka itu benar-benar, karena kalau dilihat kita beda usianya ada 1 dekade lah ya, 10 tahunan plus-plus. Plusnya dikit, nggak banyak. Iya kan? Tapi yang bikin aku kayak merasa kayak I'm so blessed adalah walaupun mereka 1 dekade di atas aku, dengan berbagai macam pengalaman yang mereka punya, mereka tuh nggak benar-benar nganggep aku kayak anak kecil. Jadi benar-benar sepantaran Iya. gitu ya. Jadi nggak feel apa ya kayak anak bawang gitu. Iya, tapi they act like a big sister. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Kayak mereka nggak ngeremehin aku, Tapi protecting. tapi mereka. That's Iya. what I felt. Nggak tahu benar apa nggak tahu. That's what. Hopefully benar. Iya. Benar sih, itu benar sih, udah Nggak, pasti. itu benar. Iya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang suamiku juga malah ini. Kok kamu bisa sebegitu dekat sama teman-temanku ya? Aku pun Iya. bertanya-tanya soal Iya itu. kan? Terus aku bilang, ya karena mereka tuh terbuka sama pendapat anak kecil kayak aku, dan mereka they show me respect first. Iya. Actually bukan kayak aku yang ya pastilah yang lebih tua aku kayak Lebih usi segan apa gitu gitu ya, kan. ya. Tapi respect itu they show me first. Jadi kemudian aku punya dari itu aku punya respect. I have tremendous love and respect towards them. All of them. Jadi kayak semangat sih ngomong ini. Nanti aku emotional. It's okay. Jadi kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa oh ya aku punya kelompok pertemanan yang lain, punya sahabat juga yang lain. Tapi di this group of friends, aku merasa bahwa aku dapat banyak banget pelajaran, bertumbuh banyak banget, dan ini menurut aku belajar pertemanan yang dewasa in this group. I see. Jadi karena karena aku lebih mature kan. Iya, karena aku kenal mereka kan masih kayak 20s, in my 20s, dan iya 20s dan segala macam kan. Yang masih ya Galau-galau gimana gitu. Ini sih yang ini. Galau-galau gimana gitu. So, aku merasa lebih dewasa karena mereka memberi ruang untuk aku belajar. Nah, iya. Belajar menjadi dewasa tuh seperti ini, tantangan orang dewasa tuh seperti ini dan segala macam. Nah, itu yang bikin aku punya I have a lot of love and respect buat mereka. Banyak teman-temanku yang nanya kan, setelah menikah nih sama suami. Banyak yang nanya kan, yang sudah pada kenal lah. Nggak merasa
terintimidasi kah, nggak merasa gimana kah, karena ini semua perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang strong. Oh, They have a very siapa ya? personality. They have a strong personality. They are perempuan-perempuan yang kuat, yang Independen juga. independen nggak sih? juga. Mereka nggak yang Kayak menye-menye. iya enggak juga. Nggak yang aneh-aneh ya? Enggak yang aneh-aneh, tapi seru, tapi fun dan segala macam. Merasa terintimidasi apa enggak? Aku bilang karena biasanya kalau temen cewek, kadang kita tuh sebagai cewek susah dekat sama temen ceweknya suami. Ini menurut banyak orang ya. Ya, bener sih, bener ya. Iya kan? Betul. Tapi aku nggak merasa itu di sini. Aku nggak merasa itu di sini karena aku merasa, oh iya juga ya. Kalau aku nggak kenal mereka lebih awal, mungkin aku akan merasa terintimidasi karena mereka ini punya pendapat yang strong, punya personality yang strong dan sebagainya. And they say things like as it is. Jadi kayak kalau misalnya nggak kenal, mungkin aku juga agak, aduh. Terkaget-kaget ya. Iya, We're iya, very iya. straightforward ya. Makanya aku jadi straightforward juga. Iya. Nah kayak gitu. Jadi this group of friend itu buat aku sesuatu yang itu. Banget gitu ya. Dan itu bisa sampai di level itu karena ya itu they show me respect. Dan kayak aku punya banyak respect. Kita punya grup WhatsApp, isinya kakak-kakakku ini dan satu anak kecil ini yang bukan suamiku. Harusnya kan kalau misalnya pertemanan harusnya mereka dan Iya, suamiku di involved. dalamnya. Iya. Tapi Tapi ini enggak. cewek-cewek aja kita. Cewek aja dia tidak terlibat. Dia tidak terlibat di dalamnya. Dan kadang kalau misalnya mereka mau jalan, mau ketemuan apa segala macam, karena kan aku suka gini, nggak apa-apa sendiri aja, aku nggak usah ikut. Karena kan aku pikir ini mereka pertemanan dari kecil kan, mungkin ada hal-hal yang Nggak mau nggak disebutin ya. Tapi masalahnya aku udah sudah tahu semua hal yang kecil-kecil. Tidak ada rahasia di antara kita. Dan salah satu bentuk respect yang mereka tunjukin itu adalah walaupun mereka niatnya mau ketemuan sama suamiku, pasti mereka ngubunginnya aku. Most of the time ya. Kadang-kadang kalau misalnya mereka ngubunginnya suami, tapi mereka selalu ngomong kayak, tapi bilang ya, kasih tahu ya. Dan abis itu mereka hubungin aku juga. Itu respect. Itu kan kayak yang buat aku jarang banget sih ya. itu. Dan So rare. Dan itu susah banget didapat di pertemanan antara istri dan sahabat suami yang lain aku rasa. Karena banyak banget temanku yang nggak seberuntung aku. Bener sih, aku rasa kayak aku juga nggak gitu kenal dengan teman-teman suamiku. Jadi bener, you are so lucky. Nggak juga, maksudnya karena kami melihat on versi orangnya enak diajak ngobrol, punya wawasan yang luas, walaupun dia berumurnya masih di bawah kita, tapi dia cara pandang terhadap satu hal itu sudah dewasa menurut aku. Jadi makanya kita bisa Vera sendiri bisa klik dengan pertemanan ini karena pembicaraan kita tuh nyambung aja ya, nyambung. Jadi ya itu balik lagi ke pertanyaan how you balance out. Selain komunikasi tadi, priorities sih yang Itu sih aku baru mau ngomong gitu. how you set priorities antara bagaimana you set your priorities aja. Siapa nih di atas nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Dan buat aku ya itu dengan priority yang aku punya, aku mencoba untuk membalance out my love to this certain people. Kadang-kadang memang priorities itu juga bisa berubah, nggak selalunya seperti itu terhadap situasi tertentu ya kan. Kita lihat ya, ini penting banget buat aku ketemu dengan teman-temanku dan keluarga mungkin ada di bawah atau vice versa. Jadi melihat bagaimana satu situasi itu dan melihat prioritas yang ada, itu caraku membalance out sih sebenarnya. My time, my love, my all other things to this myself, family, friends, and
Aku social. setuju sih, soalnya kayak kalau aku sendiri itu juga tadi kan aku bilang kan, aku juga mau jawab jawab jawaban yang sama, yaitu priority. Dan jawaban kakak di episode sebelumnya, set boundaries, right? Ya. Nah itu menurut aku priority and boundaries itu selalu bersampingan jalannya, Ya. selalu beriringan. Nah dengan kita tahu boundaries dan priorities kita jadi bisa tahu nih, oh gue harus ngedahuluin diri gue sendiri karena gue lagi nggak bisa ketemu teman-teman. Terus oh gue butuh ketemu teman-teman untuk ngenyayangin diri gue sendiri juga gitu. Jadi ya semuanya connected banget. Dan begitupun kayak kakak, aku juga ngalamin sih yang kayak berteman dengan orang-orang yang di atas aku umurnya karena aku lebih belajar banyak. Iya gak sih? Kayak dengan teman-teman aku bukan berarti aku nggak ngomong kayak aku nggak belajar banyak dengan teman-teman yang sepantaran sama aku. Cuman I feel more comfy talking to people older than me karena aku jadi Oh, bisa interesting. apa ya mendapatkan insight baru yang harusnya bisa aku yang dalam tanda kutip bisa diambil nanti tapi aku udah dapet sekarang nih modalnya. Betul. Jadi cara pembawaannya gimana, Iya. cara ngomongnya gimana, apa aja sih yang diomongin kalau misalnya udah gede gitu. Jadi kayak nanti pas udah gede kayak nggak bingung lagi gitu. Terus kalau minta saran ke teman-teman sepantaran tuh kadang suka ngaco menurut aku. Asli. Oke, udahlah nyokap aja atau enggak teman-temannya nyokap atau kakak-kakak sepupu aku gitu. Kalau teman-teman nih kayak intinya apa? Woles aja, YOLO bro, YOLO gitu. Tapi buat aku melihatnya bahwa kalian berdua ini cukup open mind. Karena anak-anak sekarang atau dengan usia, maksudnya berteman dengan usia yang lebih tua daripada dirinya, itu butuh satu open mind dan juga apa ya willingness ya. Karena kalau yang lebih tua itu kan pasti akan lebih banyak ngomongnya, lebih preach. mendominate, Iya. ya kan? Nah, apakah kamu bisa menerimanya? Ada kan orang, ih malas banget ngomongnya banyak banget, Iya. bisa aja ya kan? Atau ih apa nggak relate banget nih omongannya, ya. Bikin orang jadi akhirnya nggak mau, dia mau lebih berteman dengan teman sepantarannya. Tapi buat kalian berdua, kalian melihat itu dari different angle ya, I would say. Sehingga buat kalian ya nggak apa-apa, it's okay ya berteman dengan yang lebih older karena kalian punya cara pandang yang berbeda terhadap pertemanan itu. Cuman itu juga menjadi salah satu alasan karena gimana ya, kalau misalnya kita temenan pun aku tuh lumayan picky. Jadi even temenan sama orang yang di atas aku usianya belum tentu semuanya bisa aku jadiin temen. Belum tentu yang sepantaran pun bisa aku jadiin temen. Karena ada yang sepantaran lebih dewasa daripada aku, ada yang sepantaran lebih childish daripada aku. Jadi aku kayak picky nih, mana yang bisa masuk ke gue, mana yang bisa masuk ke aku, mana yang bisa aku serap ilmunya dan segala macam. Iya, karena banyak orang yang even yang sepantaran sama aku atau yang di atas aku tuh ngerasa kayak lebih menggurui aku. Jadi nggak kasih chance untuk aku ngomong sampai akhirnya ya udah aku cuman bisa diem doang. Oh oke, iya gitu. Nah aku nggak ada chance untuk beropini gitu lah. Kan capek ya. Pasti. Capek banget, berat banget. Itu sampai waktu itu ada momen dimana aku kayak ngobrol sampai pucat. Saking aku nggak dikasih waktu untuk ngomongnya. Wow. Anyway, ini namanya hidup berat ya. Ini namanya hidup nggak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. So I guess that's it for today's podcast. Thank you Tante, thank you Kakak. Thank you Kiko. Teman-teman semua Thank yang you udah mau nonton kita sampai di episode kali ini. Jangan kemana-mana karena kita masih ada episode selanjutnya. See you, bye.